Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala wa rafa'na laka dzikrak. Yang saya muliakan seluruh habaib, para syarifah yang berada di tempat ini, yaitu wabil khusus hadir bersama kita Al-Habib Abdurrahman bin Syahab yang nanti ketiga akan menyampaikan tausiah nasihat kepada kita, Al-Habib Zainal Abidin bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad ialah Ahmad, Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar, kemudian Habib Abu Bakar Al-Jufri, dan mungkin ulun kada tahu sebagian minta ampun maaf tanpa menyebut nama pian para habaib, para syarifah, bagaimanapun mereka ini keterkaitan khusus dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada darah yang mengalir di dalam tubuh mereka. Dulu salah seorang sahabat Nabi itu disuruh Nabi membuang darah bekam Nabi, diminumnya darah itu, dan ketika Nabi menyuruh sembunyikan buang bebuliknya, kemana ikan buang menjar Nabi, sudah dibuang kah? Sudah. Di mana buangnya? Ke dalam parut. Lalu Nabi waktu itu tidak menyatakan darah Nabi itu najis atau haram, karena lalu Nabi bersabda, darah yang bercampur dengan darahku itu diharamkan dimakan api neraka. Apalagi para habaib, ini diskriminasi dari Allah. Aturan Allah Ta'ala yang mengatur kita, kada kawa apa-apa. Memang sudah anugerah. Kita pun kada kawa juga hendak jadi habib, hendak jadi apa, kalau memang bukan petunjuk Allah. Bahkan Nabi sendiri bukan hasil usaha, itu memang minnatullah, memang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para habaib, alhamdulillah Kampung Gunung Sari dapat keberkahan, ada habaib di tempat ini. Ya, kepanjangan tangan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para pewaris para nabi, para ulama. Ini ada Ananda Kiai Haji Ahmad Zaini dan guru yang lain, yang guru ada beberapa guru di tempat ini yang ulun kada tahu ngarannya satu persatu, tanpa mengurangi juga rasa takzim hormat ulun kepada pian berataan Guru Rahmani ya. Kemudian yang paling penting, yang paling banyak pahalanya hari ini ya, kepala kodiannya Bapak Haji Misran Banau. Mudahan orang-orang kayak ini dengan Bapak Haji Suryansah, berdua orang-orang kayak ini didoakan jangan 10-20 tahun, kalau perlu didoakan sampai hari kiamat, supaya manfaatnya di kampungnya bisa membangun kampung ini ya. Kalau orang-orang kayak ini disehatkan awaknya ya, mudah-mudahan Pak Haji Muhammad Misran Banau, yang mana sih din orangnya lah, kadadakah di sini ya, mudah-mudahan panjang umur Bapak Suryansah, dan juga yang memfasilitasi kami kesini, kada kau kesini juga kalau kada menunjukkan Pak Haji Jumidi, Muhammad Jumidi, Haji Pem. Tahu sudah pian, biar kada ulun sambat, pian tahu sudah, luar biasa semua ini. Jadi mereka inilah yang menghadirkan kita sehingga kita sekarang dalam keadaan mesra dengan Nabi sekarang ini ya. Kemudian bubuhan pian juga kalau kada kawa juga semua itu yang kayaknya membantu, ada yang memfasilitasi kami sampai ke sini. Kalau aparatur negara kada setuju, kada ku izinkan. Polri, Bapak Polri, Pak Joko, Pak Mariono ya, bubuhan tentara. Maka ini bubuhan ini polisi-polisi karena yang disambut Nabi di dalam kubur nanti. Orang ya,
polisi aparatur negara, ya Allah, ini orang cinta dengan Nabi. Panitia sudahnya, panitia uyuh jua panitia itu, bahasa Banjarnya panatia itu pak, terdiri panitia itu kira-kira diambil dari bahasa Banjar, dari dua kata panat dengan iya, jadi panat iya, jadi uyuh dia, capek dia, jadi panitia. Maka pahala ini bil qadri wan nasab, semua ada keterkaitan. Terus pian yang hadir ini apakah kada dapat yang hadir ini? Yang hadir ini semua terkumpul tadi itu disebut semua. Sempian sedang kami nyebut sempian yang dimuliakan para hadirin tidak jadi persoalan, dan saya tidak mengada-ada. Kalau yang hadir semua ini, bahkan satu kampung Gunung Sari ini, saya panggil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajar saya menyebut itu. Karena apa? Karena sekarang sempian sedang masuk di dalam pagarnya Nabi, masuk di dalam rombongannya Nabi. Karena tidak hadir sempian ke sini kecuali cinta dengan Nabi. Sementara Nabi menyatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa cinta lawan aku, cinta kepadaku, maka bersamaku di dalam surga. Kalau orang di dalam surga berarti mulia. Dan surga itu tidak mesti kita menunggu proses mati, berbangkit di alam barzah, lewat titian siratal mustaqim baru masuk surga. Sekarang ini juga kita bisa masuk surga ketika kita masuk ke hadratir Rasul, ketika kita masuk ke mencintai Nabi, menghargakan Nabi, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuaan sudah dimuliakan berataan kita. Alhamdulillah. Dan peringatan Maulid ini, orang yang bersih hatinya, orang yang soheh hatinya, tidak perlu lagi, bukan berarti tidak memerlukan dalil. Artinya seperti kita orang awam ini setengah mati mencari dalilnya. Jadi mana dalilnya? Apa yang dilakukan oleh ulama kita dahulu, bukan hanya ulama biasa, para aulia, para masyayikh, para imam telah melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, karena mereka tahu kedudukan akan Nabi SAW, karena mereka tahu akan keberkahan daripada memperingati Maulid Nabi SAW. Singkat saja, di antaranya Hasan Al-Basri, Ma'ruf Al-Qarhi, dan juga yang ada menulis Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, yang sekarang ini gurunya Habib Abdurrahman, Al-Habib Umar bin Hafiz masih hidup. Beliau mengarang Dia Ulami, Al-Habib Ali Sahibul Maulid, dan banyak sekali para ulama, para aulia. Bukan ratusan, ribuan para aulia mengagungkan Maulid, hari kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti menyebutkan, kata beliau, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikah dzalikal bait wal masjida wal mahallah. Tidak ada rumah, apakah itu rumah atau masjid atau tempat-tempat halaman masjid, di pasar, di kemah, di mana saja diperingati Maulid, kecuali di tempat itu malaikat mengelilingi. Satu. Yang kedua, wasalatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Dan malaikat, para malaikat yang jumlahnya triliunan, bahkan berapa ribu triliun, semua berselawat kepada orang yang hadir di majelis Maulid Nabi. Tiga, wa ammahumullahu birrahmah waridwan. Yang ketiga, yang hadir, ulun, pian berataan, Haji Pem, Haji Misran, Pak Haji Suryansah, bubuhan polisi, bubuhan tentara, bubuhan waluh bajarang, bubuhan orang banyak dosa, asal hadir di tempat ini simpanan berharga bagi kita kelak. Bukan kelak, sekarang ini juga.
Wa ammahumullahu birrahmah wa ridwan, dan Allah Ta'ala menaungi kita dengan rahmat dan ridhonya. Yang keempat ini, wa ammal mutawwaquna bin nur, yakni Jibrailu wa Mikailu wa Israfilu wa Azrailu, innahum yusalluna ala man kana sababal liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 malaikat yang dipenuhi dengan nur, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, sesungguhnya mereka benar-benar membaca salawat kepada mereka yang menjadi sebab terlaksananya pembacaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kiamat itu, sampai kiamat. Makanya kalau mau mendapatkan 4 macam tadi, kita hadir di Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun teguring. Nah, begini, di dalam I'anatut Thalibin disebutkan, dulu ada seorang pemuda. Pemuda ini tidak memperdulikan penampilannya, baik pakaiannya ataupun etikanya, sehingga orang di kota Basrah waktu dulu itu, penduduk kota Basrah, mereka yang tahu dengan pemuda itu, mereka tidak senang dengan kelakuan pemuda itu karena sembarangan. Tetapi keistimewaan pemuda ini, kalau sampai bulan Maulid, itu pakaiannya yang sembarangan, kelakuannya yang kada kakaruan, waluh bajarang, kada kakaruan, itu dihentikan semua pekerjaan yang tidak baik. Pakaiannya yang sembrono, dia cuci pakaiannya. Setelah dicuci, kalau sekarang kan ada setrika, dibersihkan, dirapikan pakaiannya. Lalu dia memakai wangi-wangian dan harum-haruman, dan dia memperindah tampilannya, pemuda itu. Satu ketika dia meninggal. Setelah dia meninggal, penduduk Basrah mendengar suara, wahai penduduk Basrah, hadir dan saksikan jenazah seorang wali Allah. Hadir dan saksikanlah jenazah seorang wali Allah. Lalu mendengar itu, mereka berbondong-bondong menghadiri sholat jenazah dan sekaligus pemakamannya. Pada malam harinya, sebagian besar dari mereka bertemu dalam mimpi pemuda itu berjalan dengan gembira, dengan berpakaian sutra. Kemudian salah seorang di dalam mimpi itu bertanya, dengan apa? Padahal ikam ini mucil bahari, tetapi ikam dalam keadaan dapat nikmat sekarang ini. Keutamaan apa yang engkau dapatkan, yang engkau lakukan, sehingga engkau mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa? Lalu dijawab pemuda yang beruntung itu, bahwa saya telah mengagungkan, karena saya mengagungkan Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat ampunan karena memuliakan Maulid. Apalagi sampian ini ya, yang sebelum bulan Maulid baik badahulu, kemudian mempersiapkan diri spesial menghadapi bulan Maulid, hadir di Maulid, insya Allah, dengan melihat pernyataan Al-Imam Asyuti, dengan pengalaman pemuda tersebut, sepantasnya lah baik kiai, ustadz, pejabat, pembakal berataan, pembakal tadi, para camat, tokoh, PRT berataan, semuaan kita rakyat jelata, kalau mendengar cerita tersebut seyogyanya lah kita mengoptimalkan, memaksimalkan bahimat, ujar orang Banjar, nasenge ugi natongatongangi
mello siba fuenge barakat Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bujur-bujur optimal, bujur-bujur minta apa aja pian minta. Kesempatan ini masih ada, dalam kesempatan ini sambil pian minta dengan Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepantasnya kita minta, ya Allah. Apalagi kalau bermaulid Nabi pasti hadir. Kalau bubuan polisi, bubuan tentara kan yang minta mudahan naik pangkat ulun, pangkat yang naik dan dekat dengan Engkau ya Allah melalui maulid Nabi. Kada mesti juga hadir ini secara khusus, mungkin ada bermaulidan di sini setiap minggu membaca maulid, berzanji, maulid habsyi, maulid diba dan lain sebagainya, berdoa waktu asrakal utamanya, karena pada saat itu dipastikan Nabi hadir. Nabi hadir ketika itu. Maka melalui maulid yang agung, yang besar ini kita jadikan sarana, kita jadikan wasilah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah, bukan bid'ah, ibadah. Dan ini dalilnya mana? Dalilnya mulai Nabi Isa. Nabi Isa hebat lagi dari kita. Beliau memperingati maulid Nabi, nabinya belum lahir sudah diperingati beliau. Mengatakan Nabi Isa akan datang, nabi sesudahku namanya Ahmad. Jadi orang gila aja jangan diherani, orang-orang munafik aja yang tidak senang dengan Nabi. Orang kafir saja senang dengan Nabi. Tapi satu yang tidak senang dengan Nabi, orang munafik. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka melalui maulid ini sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi yang kita peringati ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling sempurna alal itlaq, secara mutlak. Dan Nabi punya hubungan spesial dengan Allah. Dengan keistimewaan ini, Nabi kita bisa saja minta apa saja kepada Allah untuk kepentingan umatnya. Oleh karena itu minta kita dengan menyebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karenanya sebelum saya menutup bahwa Nabi kita ini telah diangkat Allah Ta'ala, diangkat Allah Ta'ala derajatnya setinggi-tingginya. Tidak ada orang secara fisik yang melebihi Nabi kita, kegantengan Nabi. Secara rohani tidak ada melebihi Nabi kita. Dari lahirnya sampai jadi Rasul, beliau mempunyai kelebihan-kelebihan mukjizat dan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Bahkan para Rasul dan Nabi sekalipun tidak bisa menandingi keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantaslah kalau Nabi ini kita agungkan, kita cintai dan terus menerus sampai ke mati. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kah? Ya. Tafadhal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Al-Mukarramun, para habaib, para guru-guru, para asatidzah, para tokoh masyarakat dan aparatur
negara, wabil khusus kepada guru kita, pimpinan rombongan kami, yaitu Guru Jamal yang barusan kita dengarkan nasihatnya. Mudah-mudahan perjuangannya terus dipayungi oleh syafaat dan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, donatur atau pejuang-pejuang Islam yang telah mengorbankan hartanya, tenaganya di majlis ini, wabil khusus Haji Masran, Haji Misran dan Haji Suryansah, dan orang tua kita Haji Muhammad Jumidi atau Haji Pem yang sering kita dengar. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka orang-orang yang bermanfaat. Allah jadikan perdagangan mereka perdagangan lantabur yang terus membuahkan keuntungan, keberkahan, kenikmatan. Allah sepayungi hidup mereka dengan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, akhina fillah Al-Habib Zainal Abidin Al-Habsyi dan Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar dan Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan para habaib yang lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, dan juga kepada Bapak Kapolsek atau Pak Polisi dan juga Bapak Tentara yang telah menjaga kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka, Allah lindungi mereka di dunia yang banyak kejadian ini. Allah subhanahu wa ta'ala payungi hidup mereka dengan keberkahan dan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan rahmat. Allah sudah memberikan satu jawaban yang besar untuk nasib kehidupan kita ini, karena hidup ini adalah anugerah Allah. Hidup ini pemberian. Jadi kalau kita mau melihat nasib kita, bagaimana nasib kita dan perjalanan hidup kita ini akan membahagiakan kita, tergantung pemberian Allah. Ada orang bilang, yang saya takut bukan orang kuat, yang kami takuti bukan orang hebat, tapi yang kami takutkan orang yang punya nasib. Kalau orang sudah punya nasib, ya Allah guru, nggak bisa ngomong kita. Kita pintar berantem, bagaimana nasibnya bagus dia? Dia bisa lolos, lempar batu, kena batu kepala kita, mati kita. Kenapa? Nasib bagus orang ini. Orang kalau sudah punya nasib bagus, tidak punya kekuatan apapun, tidak punya teman, tapi hidupnya bisa selamat berkat punya nasib. Ini nasib. Kalau sudah sampai, senang kita. Ikan, kita di dalam air 5 menit saja bisa meninggal dunia, tapi Allah berikan ini nasib kepada ikan untuk bisa hidup di dalam air. Apakah ikan itu hebat? Akalnya pintar? Nah, karena ada pemberian Allah, ada nasibnya di situ, dan dia hidup. Begitu juga kita di dunia ini. Dulu manusia hidup di dunia ini supaya dapat nasib, supaya dapat kebahagiaan, mereka mengorbankan anak mereka. Karena ketakutan menghadapi kehidupan, menghadapi nasib bala, rezeki, maut, jodoh, kesusahan, mereka berhadapan dengan kekuatan-kekuatan dan kekuasaan-kekuasaan yang bermunculan di muka bumi ini. Zaman jahiliyah yang benar-benar jahiliyah tersebut menjadikan penduduk dunia ini ketakutannya, kerisauannya, melupakan dirinya, dan bahkan melupakan anak dan keluarganya. Mereka berani membunuh anak mereka sendiri demi dapat nasib.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Waktu-waktu itu waktu dan detik-detik semua penduduk langit menangis. Bumi pun menangis, menunggu pertolongan Allah, menunggu rahmat Allah. Penduduk dunia yang jahiliyah, benar jahiliyah tersebut menunggu inayah minallah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka Allah lahirkanlah, Allah turunkanlah kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Rasulullah, wahai kekasihku Nabi Muhammad ibni Abdullah, tidaklah aku mengutusmu kecuali untuk kau bagikan rahmat ke muka bumi ini. Allah mengutus Nabi Muhammad tidak ada lain supaya penduduk dunia dapat nasib dari Allah, Kasih sayang Allah ini hadirin, tidak ada apa-apanya kalau kita melihat seorang ibu yang sayang sama anaknya. Bahkan semua makhluk dikumpulkan kasih sayang mereka dan diletakkan dalam satu timbangan, dan diletakkan lagi di sebelahnya satu timbangan cintanya Allah. Satu titik saja cintanya Allah kepada diri kita, cintanya Allah kepada semua penduduk dunia ini, cintanya Allah kepada dirimu wahai hamba Allah. Tidak bisa dibandingkan, dan lebih beratlah cinta Allah kepada semua hambanya. Dulu di zaman Rasulullah ini kita lihat bagaimana cintanya seorang ibu dengan anaknya. Belum Nabi Muhammad, belum cintanya Allah, baru seorang ibu saja ini, baru seorang ibu. Sedangkan kalau dikumpulkan semua ibu-ibu ini cintanya kepada anaknya, tidak bisa menandingi satu titik cintanya Allah kepada hambanya. Di zaman Rasulullah ada satu sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah ini sudah mau meninggal dalam keadaan sakaratul maut. Dia menunggu ajalnya dan dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, kenapa aku tidak bisa menyebutkan la ilaha illallah? Dia ajak ngomong yang lain bisa, tapi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak bisa disebutkan oleh Alqamah. Si istri mengangkat tangannya, sahabat-sahabat yang lain datang menjenguk dan mendoakan Alqamah ini supaya meninggal husnul khatimah, tapi tidak bisa juga disebutkan oleh Alqamah. Alqamah tetap tidak bisa menyebut la ilaha illallah. Satu sahabat mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, sahabatmu Alqamah ya Rasulullah sedang menunggu ajalnya dan dia tidak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendengar kabar yang sangat menyedihkan ini, Nabi Muhammad langsung datang ke Alqamah. Alqamah terlentang, dilihat oleh Rasulullah, dipegang tangannya, ya Alqamah, bacalah la ilaha illallah. Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa menyebutkan kalimat ini ya Rasulullah. Bacalah ya wahai Alqamah, sebutlah la ilaha illallah. Menangis Alqamah, aku tidak bisa menyebutnya ya Rasulullah, tapi yang lain kau bisa sebutkan. Engkau bisa bicara dengan aku, kenapa la ilaha illallah tidak bisa kau sebutkan wahai sahabatku? Rasulullah mengangkat tangannya mendoakan Alqamah. Setelah Rasulullah berdoa, dipegang kembali tangan Alqamah. Ya Alqamah, bacalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alqamah menangis, sampai detik ini aku belum bisa membacanya ya Rasulullah. Wahai sahabatku, apa yang dilakukan Alqamah ini? Apakah dia meninggalkan salat? Tidak ya Rasulullah, ini orang ahli ibadah. Apakah dia meninggalkan puasa? Tidak ya Rasulullah, ini orang-orang baik. Ini orang yang sangat senang ibadah. Jadi apa yang dilakukan Alqamah ini? Hingga kalimat la ilaha illallah tidak bisa keluar dari lidahnya.
Satu sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, dia sudah lama pisah rumah dengan ibunya ya Rasulullah." "Di mana ibunya?" "Ibunya tinggal di rumah sendirian ya Rasulullah." Mungkin gara-gara ini Rasulullah bilang, "Panggillah ibu itu, dan aku menjaga Alqamah dari godaan syaitan." Dipanggillah si ibu. Datang si ibu karena yang manggilnya Rasulullah. Sampai masuk ke rumah anaknya, mulai si ibu ini memahami arti panggilan ini. Masuklah dia ke kamar, melihat ada Rasulullah. "Ya Rasulullah." "Wahai ibu, engkau memanggilku ya Rasulullah." "Benar wahai ibu, aku memanggilmu." "Kenapa ya Rasulullah?" Ibu yang tua renta ini melihat kepada Rasulullah. "Aku memanggilmu wahai ibu, ingin bertanya denganmu." "Bertanya apa ya Rasulullah?" "Kau lihat ada jasad yang terlentang di hadapanmu ini." "Aku melihatnya ya Rasulullah." "Apakah dia anakmu wahai ibu?" Si ibu diam dan menjawab, "Bukan ya Rasulullah. Dia bukan anakku dan aku tidak kenal siapa dia ya Rasulullah." "Wahai ibu, semua sahabatku mengatakan ini anakmu. Engkau yang menyusuinya. Engkau kesana kemari dulu berjuang demi anak ini. Tantangan hidup, terik matahari, perjuangan demi perjuangan engkau lakukan demi membesarkan anak ini. Sekarang sudah besar engkau katakan dia bukan anakmu." Si ibu ini terbayang ketika dia menggendong anaknya. Si ibu ini terbayang ketika dia menyusui anaknya. Si ibu ini terbayang ketika dia berjuang membesarkan anak itu. Menangislah si ibu dan menjawab, "Ya Rasulullah, memang dulu dia anakku ya Rasulullah. Aku yang menyusuinya ya Rasulullah. Aku yang membesarkannya ya Rasulullah. Kesana kemari aku berjuang demi dia ya Rasulullah. Tapi sekarang dia bukan anakku lagi ya Rasulullah." "Kenapa bukan anakmu lagi?" "Dia lebih menjunjung istrinya daripada aku ya Rasulullah. Dia lebih menjunjung kemauan dirinya sendiri daripada aku ya Rasulullah. Hingga aku keluar dari rumah ini ya Rasulullah, ya Rasulullah." Nabi Muhammad menangis, gemetar mendengar jawaban si ibu itu. "Baiklah, wahai ibu, kalau begitu maafkanlah anakmu ini. Karena ridhonya Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Sayangilah anakmu. Kalau engkau tidak maafkan dia, Bu, dia akan diazab oleh Allah. Dunia ini sebentar. Kehidupan yang abadi, yang satu harinya seperti 50.000 tahun kita di dunia. Anakmu ini akan sengsara, wahai ibu. Dia akan menjerit." Mendengar jawaban itu, "Ibu, maafkanlah." Si ibu mengangkat kepalanya dengan lantang menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak mau memaafkan anak yang durhaka ini ya Rasulullah." "Wahai ibu, engkau ridho anakmu ini akan menjerit nanti di hari akhirat? Apakah engkau ridho darah dagingmu ini diadab, dilemparkan ke api neraka?" "Ya Rasulullah, biar dia diadab oleh Allah, biar dia dihukum oleh Allah, biar dia tahu kedudukan orang tua di hadapan Allah yang menciptakan dunia sejagat raya ini." Mendengar jawaban itu gemetar Nabi Muhammad. "Sahabatku, kumpulkan kayu bakar, bakar dan lemparkan Alqamah ini ke atas api. Daripada dia diazab oleh Allah, lebih baik kita lemparkan dia ke atas api." Ketika Nabi Muhammad sudah mau mengangkat Alqamah ini di atas ranjangnya, apa yang terjadi? Yang terjadi, si ibu yang tua rentah tadi mengejar Nabi Muhammad dan langsung memeluk anaknya. "Jangan ya Rasulullah, jangan engkau lempar anakku ini ke atas api ya Rasulullah. Lama aku membesarkannya ya Rasulullah. Aku susui dia, kesana kemari aku berjuang untuk membesarkan anak ini ya Rasulullah. Sekarang sudah besar, engkau mau lempar anakku ini ke atas api.
maafkan anakku ya Rasulullah, ya Rasulullah. Barulah Alqamah bisa menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan Rasulullah mau melemparkan Alqamah ke atas api, tapi Rasulullah tahu cinta seorang ibu. Rasulullah mencari cara bagaimana si ibu ini mau memaafkan anaknya. Ini baru kasih sayang seorang ibu. Dan diceritakan juga bahwa dulu ada seorang bayi di dalam peperangan. Si ibu setelah menyusun pakaian peperangan, hilang bayinya. Dia letakkan satu bayi yang baru dia dapatkan. Dan biasa perempuan, mereka ini menyusun pakaian prajurit. Ketika dia letakkan, dia lupa di mana aku letakkan bayi itu. Bayi yang dia lupa tadi menjerit, menangis karena kelaparan. Satu sahabat menemui bayi ini. Akhirnya dia mencari, apakah kalian tahu siapa ibu bayi ini? Kalau tidak minum susunya, dia akan meninggal dunia. Dia ke sana kemari, semua tidak ada yang kenal dengan ibu bayi tersebut. Si ibu mencari dengan tangisannya dan dia tidak dapatkan. Ke sana kemari dan ia kembali ke khemahnya. Rasulullah SAW dihadapkan bayi tersebut. Ya Rasulullah, kami menemukan bayi. Jikalau bayi ini tidak minum susu ibunya, dia akan meninggal dunia ya Rasulullah. Rasulullah bilang, siapa ibu bayi ini? Si bayi menjerit. Si ibu dari kemahnya mendengar suara tangisan bayi. Sepertinya aku kenal dengan suara ini. Dibukanya dari kemah, melihat anaknya, dia kejar Nabi Muhammad. Dia kejar Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mau memegang bayi tersebut, dia ambilnya. Ya Rasulullah, sini kan itu anakku ya Rasulullah. Dipeluk sama si ibu ini. Disusuilah oleh si ibu tersebut. Menangis sampai semua sahabat. Ya ashabi ma yubkikum, wahai sahabatku, apa yang membuat kalian menangis? Sahabat yang berdiri mengatakan, ya Rasulullah, bakaina ala rahmatil ummi waladiha. Kami menangis karena melihat kasih sayang seorang ibu dengan anaknya ya Rasulullah. Inilah yang membuat kami menangis. Bagaimana dia mencari, bagaimana dia memeluk anak tersebut, digendongnya dan disusuinya. Alangkah dahsyat ketulusan cinta seorang ibu kepada anaknya ya Rasulullah. Rasulullah langsung memberikan isyarat, wahai sahabatku, itu ada api. Kebenaran ada api di hadapan Nabi Muhammad. Mungkinkah si ibu ini melemparkan anaknya ke atas api? Ya Rasulullah, setelah dia cari-cari, dia dapatkan anaknya. Mau dia lempar anaknya ini ke atas api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Dia cinta sama anaknya, karena dia itu darah dagingnya ya Rasulullah. Nabi Muhammad menangis. Wallahi, wallahi inna allaha arhama bikum bihadal umbi waladiha. Demi Allah, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu ini yang menyayangi anaknya. Allah lebih mencintai hambanya daripada seorang ibu yang mencintai anaknya. Allah lebih merindukan hambanya daripada seorang ibu yang merindukan dan mencari anaknya dari tadi. Hari ini kita menemukan rindunya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau ingin nasib manusia itu baik dan senang cinta sama hambanya, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah ingin kebaikan itu sampai, Allah mau memuliakan hambanya, hamba ini ketika hidup di dunia diberikan Allah satu jalan ilmu sehingga kenal sama Allah. Allah akan berikan dia ilmu, Allah berikan jalan, ketemu dengan jalan surga akhirnya. Dengan kita berkumpul di malam ini, sepertinya kita merasakan panggilan Allah memanggil diri kita, merasakan bahwa kita ini milik Allah, merasakan memang Allah lagi membuka satu jalan kebahagiaan yang hak, kebahagiaan yang benar, jalan menuju surganya Allah. Inilah perjalanan hidup, bukan tujuan hidup. Tujuan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah ketika hidup di dunia, orang sibuk dengan keuntungan dunia, keuntungan ini dan itu.
Tapi hamba ini dibukakan jalan sama Allah, ditunjukkan sama Allah. Ini jalan akan menunjukkan engkau kepada kebahagiaan yang abadi. Jalan menuju surga dia. Ketemu benar-benar dia lihat ada jalan menuju surga ini. Mudah-mudahan malam ini jalan tersebut terbuka lebar untuk kampung kita ini, terbuka lebar untuk negeri ini, terbuka lebar untuk nasib kita, sehingga dunia yang sementara ini menjadikan keberuntungan yang besar untuk kita, kebahagiaan yang menyambung sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, cinta Allah yang sangat dahsyat, yang besar tadi, Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai kekasihku Muhammad kecuali tanda sayangku, rahmatku kepada hamba-hambaku. Allah hadiahkan kekasihnya untuk kita. Allah hadiahkan kekasihnya untuk menjadi kekasih kita juga. Dialah Nabi besar Muhammad. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah sudah mendidik aku dengan didikan yang sangat baik. Innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya aku adalah rahmat untuk nasib kalian, yang akan memberikan petunjuk, ditunjukkan kita, dibimbing kita, hingga kita bisa masuk ke dalam satu tempat yang penuh kebahagiaan. Ma'ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah terlintas di hati manusia, tidak pernah terdengar kenikmatan yang sangat dahsyat, di mana sorga Allah ciptakan lantainya dari merah delima, dinding-dindingnya diciptakan dari batu zamrud, dan tidak bisa dihayalkan lagi oleh manusia. Penduduknya penuh dengan kemuliaan. Bidadari-bidadari yang setiap pintu ada 700 bidadari. Satu tetes keringatnya ini jatuh ke dunia, satu dunia ini semerbak dengan bau wangi-wangian. Itulah tempat kebahagiaan. Dunia tidak bisa menampungnya. Kebahagiaan untuk orang mukmin, untuk orang yang diberikan petunjuk sama Allah, ada satu tempat sudah Allah siapkan, namanya surganya Allah. Nabi Muhammad SAW pernah di dalam satu cerita, Allah mau menunjukkan kepada malaikatnya, mau menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana cinta yang Allah tanamkan kepada diri Nabi Muhammad. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, ini kematian, biang dari segala penyakit. Biang penyakit jantung, kematian. Biang penyakit corona, kematian. Biang penyakit liver, kematian. Jadi kalau kita lihat banyak sakit gigi, sakit ini, baru kita rasakan sakit itu, biangnya lebih sakit lagi. Diriwayatkan seperti 11 pedang menusuk ke dada kita. Itu serasa sakitnya sakaratul maut. Ada diriwayatkan mengatakan bahwa seperti daging yang ditarik dari kulitnya. Itulah rasa sakit sakarat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya diri kita akan merasakan sakit itu. Nabi Muhammad nanya kepada Israel ketika dia mau dicabut nyawanya, wahai Israel, aku mau bertanya denganmu ya Israel, di akhir hayatku ini, apakah umatku akan merasakan rasa sakit sakaratul maut seperti yang akan aku rasakan pada detik ini, wahai Israel? Apakah mereka akan merasakan itu, wahai Israel? Israel menjawab, ya Rasulullah, engkau ini pemimpin kami, engkau ini Habibullah, engkau kekasih Allah. Aku tidak pernah mencabut nyawa satupun selembut nyawamu ya Rasulullah. Umatmu tidak akan merasakan rasa sakit sakaratul maut seperti yang kau rasakan ya Rasulullah. Mendengar kabar itu menangis Nabi Muhammad, menangis dan mengangkat tangan di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kembalikanlah ya Allah rasa sakit umatku dalam keadaan sakaratul maut pada diriku ini ya Allah.
Jangan sampai ya Allah satu umatku merasakan sakitnya sakaratul maut. Ya Allah, ya Allah. Menangis malaikat Jibril melihat cinta yang dahsyat pada diri Nabi Muhammad kepada umatnya. Melihat bagaimana Nabi Muhammad memikirkan nasib umatnya ini. Dia rela menanggung semua sakit umatnya supaya umatnya mendapatkan nasib yang baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Marilah di hari kelahiran yang membawa nasib kebahagiaan untuk kita ini, kita bersama-sama benar-benar gembira, tahu diri dengan hadiah Allah. Orang yang tahu dengan Nabi Muhammad dan fungsinya Nabi Muhammad, bahagialah. Namanya orang ini sudah bertemu nasib, sudah ketemu dengan keuntungan. Apa sebab? Dia sudah bertemu dan mengenal sang pembawa keberuntungan di dunia sampai akhirat. Tapi manusia hidup taunya cuma dengan duit. Ada anak kecil, kita kasihkan uang 1.000, dia ambil uang 1.000. Kita letakkan ada satu cek 1 triliun, tidak diambilnya. Kenapa? Karena tidak mengerti. Karena dia tidak tahu. Yang dia tahu uang 1.000 cuma. Jangan sampai kita hidup di dunia sementara ini. Kita lihat Allah bentangkan langit. Semua yang kita lihat makhluk-makhluk ini semua ciptaan Allah. Makan rizki dari Allah, hidup diberi oleh Allah, tinggal di tempat yang diciptakan oleh Allah. Kita bisa lupa sama Allah. Lupa dengan tujuan kita hidup ini untuk apa? Untuk apa kita hidup? Alasan apa lagi kita berada di dunia ini kalau bukan untuk mengabdikan diri kepada Allah? Perjalanan hidup ada. Mau dapat pangkat, senang dengan pangkat, senang dengan harta, miliki, boleh saja. Tapi jangan cintai. Miliki dunia, silahkan. Tapi jangan cintai. Cintailah Allah dan Rasulullah. Cintailah Allah dan Rasulullah. Kalau sudah ketemu dengan cinta ini, namanya engkau orang yang beruntung sudah. Kita hidup di dunia ini tidak sia-sia memang. Kita sudah dapatkan keberuntungan. Malam ini semua para ulama mengerahkan penduduk dunia ini untuk ingat dengan Nabi Muhammad, supaya kita beruntung berataan, supaya kita ketemu, supaya kita kenal dengan cek ini. Cek keberuntungan yang Allah kirimkan untuk penduduk dunia sejagat raya ini. Mudah-mudahan malam ini malam yang barakah, malam yang penuh inayah, malam yang penuh pertolongan. Nasib kita ditolong oleh Allah. Nasib kita nasib yang beruntung semuanya insya-Allah. Dengan syafaat maulid kelahiran Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah angkat segala kegelapan hidup kita. Allah ganti dengan cahaya, kebahagiaan, sakinah, tama'ninah, dan Allah lapangkan perjalanan hidup kita ini dengan iman, dengan keyakinan, dengan ilmu, dan Allah kenalkan terus jalan hidup kita ini dengan jalannya surga. Sehingga di dunia sudah ketemu kita dengan jalan keberuntungan ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah yang akan menyambung ceramah saya hari ini adalah guru kita, guru yang sangat kita banggakan di Samarinda, yang sangat kita cintai, Guru Ahmad Zaini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar akan bermanfaat untuk kita. Apa yang kita dengar dari lidahnya akan membawa keberkahan untuk kita. Mudah-mudahan malam ini malam hari raya untuk kita semuanya, malam keberkahan, malam yang akan menjadikan kita kenal semuanya dengan keuntungan-keuntungan hidup ini. Amin ya rabbal. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan para habaib, Al-Habib Abdurrahman bin Syihab, Al-Habib Zainal Abidin Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi, dan semua habaib yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali. Mudah-mudahan dimanapun habaib kita berada, mudah-mudahan sidin sehat panjang umur, dan mudah-mudahan segala hajat sidin berataan dikabulkan oleh Allah. Yang kita muliakan Tuan Guru Kiai Haji Jamaluddin dan seluruh guru-guru yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh guru kita, ulama kita dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan juga segala hajat mereka dikabulkan oleh Allah. Yang kita muliakan juga tokoh masyarakat kita yang tadi ujar Guru Jamal, dengan berkat mereka kita semua bisa berkumpul di sini. Yang pertama Pak Misran Habau, Pun? Oh, Pak Misran Banau. Ini sama ada au-aunya bang di belakang, itu salah aja lalu. Pak Misran Banau, dan juga Pak Haji Suryansah, Pak Haji Muhammad Jumidi atau Haji Pem, dan seluruh yang terlibat di dalam acara ini, baik dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, atau ikut menyemarakkannya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Dan juga alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Kapolsek, Bapak Ibtu Joko, alhamdulillah. Bapak tentara juga dari Dan Ramil, Bapak Haji Mariono, dan seluruh yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah tentara Kapolsek hadir juga. Ulun jujur aja paling senang apabila ada aparat itu hadir di majelis ilmu. Nang kayak apa tentara, apa Kapolsek nih, doakan sidin mudahan panjang umur, mudahan sidin sehat afiat, doakan sidin mudahan bebini dua, amun wani lah, balok aja 2 biji, bini seikong jo masih. Kepada yang kita hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah. Kita malam ini kada berpanjang lebar, lakas ampihan, lakas kita makanan. Ini ulun bepandir bahasa Banjar, pian paham lah? Paham aja kah? Hendak bepandir bahasa Bugis kayak Guru Jamal tadi, ulun kada bisa. Hendak bepandir bahasa Jawa, maginnya kada bisa. Malamnya ada orang Jawa lah. Adakah? Ui, Pak Kapolsek orang Jawa lah. Jadi ulun bahari Pak Kapolsek, waktu pertama kali ke Bangil, waktu saya pertama kali ke Bangil, itu kan masuk Kabupaten Pasuruan, Pak. Jadi sholat Jumat waktu itu di Pasuruan. Itu khutbah Bu Ai di Pasuruan, pian hendak tahu khutbah Jumat dari awal sampai akhir asli bahasa Jawa. Yang Arab itu cuma alhamdulillah, sholawat, wasiat bertakwa dengan apa? Ayat Al-Quran. Alhamdulillah, sholawat, Quran dengan wasiat takwa, itu aja bahasa Arab. Selainnya bahasa Jawa sedikit ulun kada paham. Makanya mumpung malam ini ada Kapolsek, saatnya kita balas dendam. Ada tahu Jadi malam ini kita gembira, ujar Habib tadi, kita mesti gembira dengan Nabi Muhammad. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad, hendaklah mereka gembira dengan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kita ini disuruh gembira dengan nikmat dan karunia Tuhan. Bila ada karunia Allah, kita gembira. Bila dapat duit, kita gembira. Bila dapat proyek, kita gembira. Bila bini mengizinkan kawin pulang, kita gembira. Apa aja kita, tapi semua itu tidak ada, ujar ulama, satu nikmat pun, satu rahmat pun yang lebih besar daripada Sayyidina Muhammad. Kalau dengan duit, ujar Habib tadi, kita gembira.
maka mestinya dengan Nabi Muhammad kita lebih gembira. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah, jujur sebelum kita berbicara tentang maulid Nabi, ulun iri sebenarnya dengan mereka-mereka ini, terutama orang-orang yang berharta, yang menggunakan hartanya untuk mencari ridha Allah. Manusia itu Pak Ai ada 4. Manusia ada berapa? Ada 4. Yang pertama ujar Nabi, rajulun atahullah ilman wa malan, yaitu seseorang yang Allah beri ilmu dan harta. Fayamalu fi malihi bi'ilmih, maka dia menggunakan harta dengan ilmunya. Ini orang pertama. Berisi duit banyak tapi tahu di agama, akhirnya duit digunakan membantu masjid, duit digunakan membantu majelis, duit digunakan membantu masyarakat yang susah. Kenapa? Karena kaya berilmu. Untung mana orang kayak ini, jelas berpahala. Tapi ada orang kedua, inya nih kada baharta, singkit juga, susah juga, cuma berilmu, beragama. Lalu dia berkata, fayaqulu akhar law atani Allah misla ma atah la amiltu misla amalih. Ya Allah, seandainya ulun beisi harta nang kaya haji itu juga, ulun akan membantu masjid, membantu majelis. Tapi nya kada berduit sebujurnya, cuma jakanya jaka, ngarannya gin jaka. Long betul Pak Haji? Hah? Hah? Tahap. Long tahap. Tahap. Jadi bila berduit, orangnya berilmu membangun masjid. Ada orang kedua kada berduit tapi berilmu, pintar mandak niat, ya Allah ulun kalau berduit kada berduit juga bang, kalau berduit ulun kena membangun masjid juga, kalau berduit kena mengikuti haji anu membangun pesantren juga. Apa ujar Nabi? Fahuma fil ajri sawa, maka mereka berdua nih pahalanya sama. Karena kehebatan niat tadi. Tuh untungnya kita berilmu meskipun kada baharta, apalagi beilmu baharta. Jadi yang pertama apa tadi? Beilmu dan baharta. Yang kedua kada baharta tapi beilmu, sama pahalanya. Nah yang ketiga ini sakit. Yang ketiga ini rajulun atahullahu malam malam yu'tihi ilma, yaitu orang yang Allah beri harta banyak tapi kada berilmu, bungul orangnya. Duitnya banyak tapi ilmu kada tahu di agama, akhirnya duit tuh habis sembarangan, habis bermaksiat. Duit tuh digunakannya untuk bermainan, untuk minum, main bebinian. Bilanya gajihan, ziarahnya kelong tahap. Ke situ berziarah. Hagud di arah, Habib. Agul bagi. Bila dapat duit ke situ berziarah. Kadang-kadang kada cukup malam datang ziarah ke situ, kena ada pulang menyawer orang. Tahu lah menyawer? Tahu lah sawer? Jangan pura-pura kada tahu nah. Menyawer tuh apalah? Hah? Mengajal duit. Inggi, menyawer. Bewakaf. Salah wakaf. Bila diisi duit itu pengaruh diisi duit tapi kada beilmu, ya kayak itu tuh kesembarangan mandak duit. Akhirnya Allah murka, Allah marah, Allah murka. Nah, tapi yang lebih parah nih orang keempat. Yang pertama nih memang ada hartanya, cuma bungul. Nang parah nih keempat, sudah miskin, bungul pulang. Ada yang keempat. Lalunya berucap, lau atani Allah misla ma atala amiltu misla amalih. Ujar yang keempat, sayang aku ada sugih. Ada sidin tadi, sebulan sekali bila gajian tulak apa tadi? Long tahap.
sebulan sekali bila gajian tolak ke situ. Lalu si miskin yang bungul tadi berucap, aku jar seandainya sugih kayak Sidin setiap hari kolong tahap jar. Ayo. Padahal niat aja pengaruh kada ilmu. Apa ujar Nabi, fahuma fil wizri sawa, maka mereka berdua dosanya sama. Nah jadi jam berapa sudah nih? Udah apa lah? Kada apa? Nya juhur jam 12 juga. Sudah tadi Habib jelaskan tentang kasih sayang Nabi kepada umat. Guru Jamal jelaskan juga keutamaan orang yang mengadakan maulid. Maka sedikit ulun mengisahkan tentang Nabi aja sudah. Tadi dibacakan di dalam maulid Habsyi, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling baik khuluqan wa khalqa, akhlak dan fisik. Kalau Bapak bicara fisik, tidak ada orang yang lebih tampan daripada Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Sayyidina Bara ibn Azib, begitu juga Sayyidina Anas bin Malik katakan, digambarkan Nabi Muhammad itu laisa bit tawilil ba'in wala bil qasir. Dangarakan bujur-bujur. Nabi Muhammad itu awak sidin kada tinggi semampai, kada juga rendah. Jadi Nabi itu fisiknya sempurna, Pak Kapolsek. Kada ketinggian, kada juga kerendahan. Dan Nabi Muhammad itu laisa bil abyadil amhaq wala bil adam. Nabi itu kada putih pucat, kada juga hirang latat. Kada putih pucat, kada hirang. Nabi itu putih, dalam riwayat itu dikatakan asmarul laun, dalam riwayat lain azharul laun. Nabi itu putih kemerah-merahan. Tahu lah putih kemerah-merahan, Cil? Oh, Cil. Putih kemerah-merahan itu yang bagus tuh begitu. Ya ada juga putih kehitam-hitaman, tuh panau ngarnya. Ini putih kemerah-merahan. Nabi itu putih kemerah-merahan. Makanya istri Nabi, ibu kita semua, itu namanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah itu dikatakan gelar beliau tuh Humaira. Apa Humaira? Humaira itu adalah perempuan yang cantik yang berpipi kemerah-merahan. Tuh, Cil. Nangka itu Nabi dan istri beliau tuh putih kemerah-merahan. Tuh orang bungas tuh begitu. Kada kawa kena matahari sedikit habang pipi. Ada kita nih habang juga pang pipi. Cuma bahari kebanyakan pakai sabun RDL. Ini ada bahari itu pakai sabun RDL, sabun pemutih. Itu digisang ke pipi. Cuma pang imbahnya hirang pipi. Tapi tuh bahari. Wah ini binian kada pakai lagi RDL. Wah ini pakai MS Glow. Main jauhnya ditabang sini tahu aja MS Glow. Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi Nabi Muhammad itu kulit sidin bagus, wajah beliau tampan, laisa bit tawilil bain wala bil qasir. Kemudian Nabi Muhammad itu rambut sidin. Wa ba'idun ma bainal mankibain. Nabi Muhammad itu dada beliau bidang. Dada Nabi bidang. Dan Nabi itu rambut beliau itu dikatakan terkadang la yujawizu syahmata udhuneh. Rambut Nabi itu terkadang tidak melewati cuping telinga. Tapi kalau terkena rambut Nabi itu panjang, itu bisa juga dikatakan oleh Sayyidina Bara ibn Azib, ujar beliau yadribu mankibai. Rambut Nabi itu bisa sampai bahu. Bisa sampai bahu rambut Nabi. Tapi ingat, rambut Nabi itu laisa bil ja'dil qatat atau qatit sama aja. Rambut Nabi itu tidak keribo. Tolak keribo. Rambut Nabi itu tidak keribo. Hah? Walaysa bisabat. Tapi kada juga lurus lepek. Keribo kada lurus kada. Kalau keribo itu kan kayak
Siapa? Ahmad Albar. Kalau itu kan keribo. Tapi biar begitu Pak, Ahmad Albar itu Habib tuh. Itu keturunan Nabi tuh. Nama beliau tuh Habib Ahmad Albar. Pian begitu-begitu artis tuh banyak jual Habib. Meskipun kita kada tahu. Kalau Bapak ingat dulu yang lakinya titik Sandora itu siapa namanya? Nah, Muhsin Alatas. Kalau itu jelas ya ngarannya gini Alatas. Muhsin Alatas. Tapi ada bahari yang penyanyi apa sih yang pakai jubah yang lagu si Malakama tuh nah. Rama Aipama tuh Pak, nama panggung aja, nama aslinya tuh Habib Muhammad Al-Aidarus. Banyak yang kadang-kadang mereka tuh tersembunyi di balik ketenarannya, tapi mereka tuh keluarga Nabi sebenarnya. Siapa lagi di antaranya, kalau Bapak ingat Bahari, Pelem zaman-zaman Desi Ratnasari Bahari, ada namanya Dr. Gigi Fadli. Pun Dr. Gigi Fadli itu orang Tenggarong, itu bangsanya bin Yahya. Dari Tenggarong, itu Habib dari keluarga bin Yahya Tenggarong. Macam kayak Habib Lutfi bin Yahya, itu bin Yahya. Habib. Termasuk kalau Bapak pernah dengar keluarga Adi bin Slamet. Keluarga bin Slamet. Bin Slamet tuh Habib tuh nama panggungnya. Nama aslinya itu Ahmad bin Syekh Albar. Ahmad bin Syekh. Banyak habaib ini nang tersembunyi. Nah, pian tahulah Andika Kangen Band. Andika Kangen Band tahulah. Itu lain Habib. Tidak tegang pada berataan. Itu lain Habib itu. Nah, jadi Nabi Muhammad itu tidak keribo, tidak lurus. Jadi rambut Nabi itu ikal, bergelombang. Dan rambut Nabi itu pakai hitam pekat. Uban beliau itu tidak sampai 20 helai, itu pun turun karena turunnya surah-surah yang berbicara tentang azab. Janggut Nabi tebal, lebat, dan terkadang janggut Nabi itu diberi pacar berwarna merah. Sudah cukup sudah kita gambarkan Nabi itu tampan, rambut beliau hitam, mata beliau yang bagian hitamnya nih hitam, hidung beliau mancung. Lihat ya habaib kita, hidung mancung. Tapi mancung Nabi itu tidak bengkok, mancung Nabi itu lurus, gagah Nabi itu. Kesimpulannya, ujar Sayyidina Ali, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Aku tidak pernah saksikan orang sebelum dan sesudah Nabi yang seperti Nabi itu tidak ada, Pak. Itu kalau kita bicara fisik, apalagi akhlak dan kasih sayang. Ya yang Habib kisahkan tadi, ibu tuh sayang dengan anak lebih kasih sayang Nabi kepada umat. Nabi sayang benar dengan umat sidin. Makanya di majelis ini kita malam nih, ini bukan cuma orang Banjar aja, bukan Bugis saja. Di sini ada Kutai, di sini ada Jawa, mungkin ada Madura, mungkin ada Dayak, mungkin ada Sunda. Artinya kita berkumpul di sini tidak membawa titel suku. Kita berkumpul di sini hanya membawa satu titel. Kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Maka kalau kita di sini berkumpul, disatukan, dan Nabi katakan kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara antara satu dengan yang lain. Dan Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ujar Nabi, tidak sempurna iman kalian sampai kalian cintai saudara kalian seperti kalian cinta kepada diri kalian sendiri. Artinya, jika kita di sini berkumpul dan bersatu, maka keluar dari sini, berpisah dari sini, maka Bapak jangan mau dipecah belah orang atas nama apapun. Baik atas nama suku, baik atas nama politik, baik atas nama partai. Kita ini umat Nabi Muhammad, jangan berpecah belah. Kalbunyani yashuddu ba'duhum ba'da. Kita ini seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan Allah satukan hati kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedikit lagi lah. Kita sudah bicara tentang akhlak, kita bicara tentang fisik. Sekarang aja kita bicara akhlak. Nabi Muhammad, kalau Bapak bicara dermawan, Nabi itu dermawan luar biasa. Fahuwa ajwadu minar rihil mursalah.
Nabi itu lebih cepat apabila dipanggil untuk menolong orang susah, menolong orang miskin, maka Nabi akan datang menolong mereka lebih cepat daripada angin yang bertiup kencang. Ajwad minar rihil mursalah. Wa idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Cepat Nabi menolong orang. Bapak kalau katakan Nabi Sulaiman kaya dermawan, wajar. Nabi Sulaiman itu kaya dermawan. Itu Nabi Muhammad. Nabi itu pernah tidak makan 3 hari. Nabi Muhammad itu kata istri beliau pernah di dapur 3 bulan, dapur kada menyala, kada ada yang dimasak. Tetapi suatu hari ada orang datang kepada Nabi meminta-minta. Di rumah Nabi tidak ada makanan. Nabi jawab, ujar Nabi, saya tidak ada makanan di rumah. Tetapi apa kemudian Nabi katakan? Nabi katakan begini saja. Kamu pergi ke pasar, kamu cari keperluan kamu, dan katakan kepada penjualnya Muhammad yang akan bayar. Coba Bapak bayangkan. Siapa orang yang memiliki kepedulian begitu kepada orang lain kalau bukan Nabi Muhammad? Makanya kita berharap di hari kiamat ketika kita sangat membutuhkan pertolongan, mudahan Nabi menolong kita. Di saat kita membutuhkan syafaat, mudahan Nabi memberikan syafaat kepada kita. Ittaqu yauman laisa fihi bainaka wa bainallahi turjuman. Takutilah hari. Takutlah dengan hari yang di hari itu tidak ada perantara antara kamu dan Tuhan. Tidak ada pengacara, tidak ada pembela. Kamulah yang akan menjawab semua pertanyaan Tuhan. Di hari itu mulut kita tuh hendak berdusta. Tapi sayangnya ujar Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu mulut mereka kami kunci, tangan mereka akan bicara, dan kaki mereka akan bersaksi atas apa yang selama ini mereka kerjakan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah petunjuk sehingga tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai pun kita melakukan sesuatu yang haram, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Kenapa? Karena kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa nahnu ummatun marhumah. Kita ini umat yang disayang Allah. Kenapa kita disayangi Tuhan? Karena kita umat Nabi. Karena kita umat Nabi. Nah, jadi kita bicara akhlak sedikit lagi. Makanya ulun terima kasih sekali lagi lah. Ulun gembira berkumpul di sini. Dan tadi ulun sempat berkesahan lawan guru. Waktu ulun bakamih tadi. Ini masjid dari sini dibangun mulai tahun 2010. Subhanallah, 2010 Bipe. Mulai membangun dari nol. 2015 sudah bisa disembayangi. Wah, ini nangka ini megahnya, subhanallah. Ini kita bangga nangka ini. Ini orang-orang dermawan-dermawan nih, insya Allah mereka nang baduhulu masuk surga. Karena memang di pintu surga tuh ada tulisan, tuh di pintu surga ada tulisan anti haramun ala kulli bakhil. Pintu surga itu Pak haram dimasuki orang pelit. Pintu surga tuh haram dimasuki orang pelit. Makanya jadi orang jangan juga terlalu pelit. Oh Cil, jangan seke. Bahasa sini ya Pak. Hemat. Hemat ya. Hemat. Hidup tuh jangan tapi hemat. Ini himat banget jadi orang. Ujar bahasa Banjar tuh kada titik banyu digenggam. Kayak apa? Bayangkan menggenggam banyu kada titik, saking kuatnya mengacak. Rumahnya ganal, rumahnya besar tapi pelit. Rumahnya besar, mulai ruang tamu ke dapur aja bebis. Oh yuk, bebis rumah mulai ruang tamu ke dapur saking ganalnya. Tapi bakhil. Tapi bakhil. Nah, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang dermawan. Sedikit lagi kita bicara Nabi. Ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad, ada satu kejadian yang menarik lagi. Dulu diceritakan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam Syama'il Muhammadiyah, ada seorang nenek mengetok rumah Nabi, tok 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 tok. Dibukai Nabi lawang. Ada apa nek? Ujar nenek, ya Rasulullah, ulun ada hajat. Mendengar perempuan ini punya hajat, Nabi Muhammad itu langsung berkata, nenek, ngapain sampean datang ke sini?
Ujar Nabi, ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti. Ujar Nabi, nek, sampean tidak perlu kesini, duduk dimanapun nenek mau, suruh orang datang, saya yang datangi nenek. Coba perhatikan. Padahal ini nenek berhajat ke Nabi. Nenek berhajat ke Nabi, tapi Nabi justru berkhidmat, melayani nenek. Neneknya yang perlu, tapi nenek disuruh tunggu. Nenek tunggu aja di sana, saya yang datang, tidak usah capek-capek. Coba bayangkan Nabi Muhammad. Jadi wajar jika pemimpin itu melayani rakyatnya. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin itu melayani. Pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Kita kalau bicara Nabi Muhammad di dalam mana tadi pulang dikatakan wa ausa'hum bil mu'minina hilman wa rifqa. Nabi Muhammad itu di dalam pergaulan sehari-hari memiliki sifat hilim. Hilim itu jar guru-guru kami di Martapura menyambat lambat marah. Artinya tidak mudah terprovokasi dengan perkara-perkara yang sebenarnya tidak pantas untuk kita emosi. Mampu mengendalikan emosi. Itu penting dalam bersosial. Jangan sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit laporkan, sedikit-sedikit beributan. Ini ulun tertarik Pak Kapolsek. Ulun mengikuti arahan dari Pak Kapolri. Itu bagus benar, Jenderal Polisi Listio Sigit. Beliau bagus tuh menyampaikan kepada seluruh jajarannya. Itu ulun kadang ngerti apa bahasa beliau saat itu. Cuma intinya beliau ingin bahwa masalah hukum itu adalah pilihan terakhir. Jadi maksudnya apabila ada masyarakat nih berselisih, misalnya antara Haji Peri lawan Haji Rahyul bermasalah, lalu Haji Rahyul kada terima, laporkan Haji Peri ke kantor polisi, maka di kantor polisi ini mereka dimediasi. Kayak apa caranya mereka ini berdamai? Kesimpulannya hukum itu pilihan paling terakhir. Kalau sudah kada bisa diapa-apai lagi, baru. Nah Islam itu emang begitu. Islam itu begitu. Islam itu hukum hudud itu dilakukan terakhir apabila tidak ditemukan damai. Makanya kita dalam hidup, Bapak Ibu, hukum ada memang. Hukum akan ditegakkan apabila kedamaian tidak didapatkan. Makanya kita disuruh untuk bersikap saling memaafkan, saling lapang dada. Itu Nabi Muhammad ausa'hum bil mu'minina hilman wa rifqa. Kita kalau masalah-masalah kecil aja beributan, sedangkan Nabi Muhammad dilukai, wajah beliau berdarah di perang Uhud, paman beliau dibunuh. Itu Sayyidina Hamzah itu Bapak. Sayyidina Hamzah itu di perang Uhud, itu dada beliau dibelah, organ dalamnya dikunyah, dimuntahkan. Nabi ini perang memakai helm besi. Helm besi itu tidak untuk menahan tombak, tidak panah, itu cuma sekedar menahan sabetan pedang supaya tidak terkoyak pipi. Mana tahan dilempar tombak, tiba-tiba Nabi dilempar lembing, tombak, panah, lalu itu helm tuh masuk ke dalam pipi Nabi. Nah ini yang membuat gigi Nabi itu tanggal, berdarah wajah Nabi. Sembari wajah beliau berdarah tuh Nabi kumpulkan darah di wajah beliau. Ketika darah banyak terkumpul, beliau sapukan lagi ke wajah beliau. Banyak lagi disapukan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa darah itu tidak dibiarkan saja jatuh ke tanah? Maka Nabi menjawab, ujar Nabi, aku tidak biarkan ini jatuh ke tanah karena ujar Nabi, aku takut kalau darahku ini tertumpah ke tanah, aku takut Allah akan murka, lalu Allah akan azab mereka dengan azab yang tidak mampu mereka sandang. Coba perhatikan. Padahal perang nih, tapi masih memikirkan, takut mereka diazab dengan azab yang tidak bisa disandang. Akhirnya sudah, sahabat maju. Ujar mereka, ya Rasulullah il'anhum. Ya Rasulullah, kalau begitu laknat saja mereka sudah. Ini tidak ada gunanya orang kafir ini. Sudah sampean dilukai, mau dibunuh, paman sampean dibunuh, laknat mereka. Apa susahnya orang begini dilaknat? Apa jawaban Nabi? Nabi katakan, ujar Nabi, ma bu'itsu syattam wala la'an. Itu Nabi dalam keadaan terluka mengatakan. Nabi katakan, saya tidak diutus Allah sebagai tukang caci dan bukan juga sebagai tukang laknat. Innama bu'itsu rahmatan lil alamin, tetapi aku diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Lalu Nabi angkat tangan beliau, Nabi berdoa, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Apa hasil dari doa Nabi? Seandainya Nabi laknat mereka, celaka mereka itu semua, tapi Nabi doakan mereka. Nabi mintakan ampun dan rahmat untuk mereka. Apa yang terjadi Bapak? Yang terjadi semua dedengkot perang Uhud semuanya masuk Islam. Sebut Abu Sufyan, istrinya Hindun, Ikrimah bin Abu Jahal, Khalid bin Walid, Wahsy yang menombak Hamzah, itu semuanya masuk Islam dan akhirnya bagus keislaman mereka. Nah, ini bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berhadapan dengan hamba Allah, maka rahmat beliau inilah yang mengalahkan segala-galanya. Maka kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita pun bisa menebarkan kasih sayang dimanapun kita berada. Karena itulah orang Islam. Al-Muslim itu siapa sih? Siapa sih orang Islam? Dia tinggal di Tabang, di Gunung Sari kah? Di apa tuh? Tanah apa? Ini esok tanah apanya? Tanah Genting. Apa? Genting tanah ya tuh, sama aja pada genting pokoknya. Tanah Genting, anu nih Tabang nang Kota Bangun, di mana aja orang Islam. Definisi Islam itu ujar Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, dengarkan, orang Islam itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Mulut kita jangan mencaci orang, mulut kita jangan memfitnah orang, mulut kita jangan memprovokasi orang, mulut kita jangan membuka aib orang, mulut kita jangan berbohong, tangan kita jangan memukul, jangan merampas, termasuk saat ini jangan mengetik macam-macam. Tuh sami maun podoae. Tangan nih jangan terlalu mengetik macam-macam di WhatsApp. Tangan, mulut, jaga jangan sampai orang lain tersakiti dengan mulut dan tangan kita. Itu Islam, yaitu orang yang orang lain selamat dari mulut dan lisannya, dari mulut dan tangannya. Nah, ini Nabi Muhammad. Jadi Nabi melayani. Dan ingat, kita sebagai kaum muslimin, sebelum ulun akhiri tausiah ini, kita manusia umat Nabi ini pasti berdosa. Pasti berdosa. Kullu bani Adam khata. Semua manusia pasti bersalah. Yang penting satu aja, ulun ulang, kita manusia pasti bersalah. Tetapi selama dosa itu antara kita dan Tuhan, Bapak bahari minum, Bapak bahari berjudi, lalu bertobat, besar harapan dosa diampuni Allah. Yang penting satu, jangan sampai kita berkaitan dengan makhluk. Bapak tangan jangan mukul orang sembarangan. Lah, meskipun Bapak bos, Bapak atasan, jangan pukul bawahan sembarangan. Dulu tahun 80-an, Bapak kuat, Bapak bos, Bapak pukul anak buah kada bisa melawan. Sekarang dia lupa, Bapak lupa. Tetapi Allah tidak lupa. Allah tidak lupa. Bapak pasti akan bertemu sekali lagi di hadapan Allah. Harta orang Bapak jangan rampas. Apapun harta orang, sesen jangan dirampas. Darah orang jangan ditumpah. Darah orang jangan ditumpah. Fisik orang jangan disakiti. Harta orang jangan dirampas. Dan kehormatan orang jangan dirusak. Jangan memfitnah orang, jangan menggibah orang. Jelas ini kira-kira lah. Jangan sekali-sekali main-main dengan harta orang. Karena apabila Bapak berkaitan dengan makhluk lain, Allah tidak akan ampuni dosa Bapak sebelum Bapak meminta rela dari yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan kada ridho, Bapak yang kada bakal selamat di akhirat. Maka di akhirat ini orang butuh amal. Sedangkan amalnya sudah kada bisa dilakukan. Dicarinya, Bapak percaya aja, dicarinya. Karenanya membutuhkan transferan pahala. Termasuk tuh nang orang berjual pisang goreng, apa bahasanya di sini? Sanggar. Nah, termasuk yang bahari sekolah SMP, SMA makan sanggar 5 bepadah 2. 5 makan bepadah 3. Ini hati-hati juga. Kalau pina masuk surga tekalang sanggar. Sanggar berhalangan di muka surga. Gara-gara bahari aja makan sanggar, ampun acil makan 5 bepadah 2.
Nah, jadi semua itu yang berkaitan dengan hak makhluk lunasi. Nah, saya tutup tausiah ini dengan menyampaikan 2 hadis. 1 terkait akhlak. Karena kalau kita bicara fisik, kita kan bisa ikuti. Nabi mancung, kita hendak apa lagi? Hendak dia apa? Hidung kita disyukuri ya sudah, hidung nang kekain nih. Nang penting kawa bernapas. Makanya muha tuh Cile jangan tapi banyak melihat muha Korea. Muha yang ada nih disyukuri aja sudah. Kenapa jar muhaku hirang jar, hidungku kada mancung jar, udah kada usah tapi banyak nangka itu. Sekali-sekali coba pian lihati muha buaya. Untung-untung muhaku kada kayak itu. Syukur-syukur muha nangka ini kita. Jadi kalau fisik kita kada bisa ikuti, sudah lah mun kayak itu kita nyerah dah, mundur dah, kada kau mau empati fisik. Mun kayak itu kita bicara yang kawa diikuti aja, yang kawa diikuti ya akhlak. Nabi Muhammad itu Pak dan Ramil, Nabi Muhammad itu Pak bila sholat fil laili hatta tariba qadamah. Nabi itu sembahyang sampai batisirin bangkak. Nabi itu sholat sampai kaki beliau bengkak. Pian pernah lah sembahyang sampai batis bangkak? Hah? Amun bangkak paling asam urat. Mun asam urat tuh kada sembahyang gin bangkak dulu sudah. Ini Nabi loh sehat bengkak kaki sembahyang malam. Tetapi meskipun Nabi sholat kuat, puasa kuat, mengaji kuat, adalah Allah memuji Nabi gara-gara ibadah. Tapi Allah memuji Nabi karena akhlak. Innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu dipuji Allah karena akhlak beliau yang luhur. Nah, jadi 2 hadis ulun sampaikan tentang akhlak. Satu, di dalam hadis yang sahih Nabi katakan innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Ada bahari orang inya ini kada sembahyang malam. Isya sembahyang, maghrib sembahyang, cuma tahajud kada. Tidak tahajud, tidak berwitir. Isya guring, subuh baru bangun. Tidak sholat malam, Pak. Tidak pernah bangun sholat malam. Tetapi Nabi menjamin dia dapat pahala seperti orang yang menghilupkan malam semalaman dengan ibadat. Kok bisa? Satu itulah. Padahal malamnya kan bisa bangun. Bilinya bangun paling nonton Liverpool lawan Atletico Madrid. Selain itu kan bakal dia bangun. Nonton bolanya bangun. Yang kedua ujar Nabi, inya kada pernah puasa siang. Maksudnya itu yang sunnah, yang wajib jelas wajib. Kada bisa Senin, kada bisa Kamis, kada bisa Arafah, kada Asyura. Tetapi Nabi jamin dia akan dapat pahala seperti orang yang menghidupkan sepanjang hari dengan puasa. Ajaib kalau inya malam kada bangun, siang kada puasa, tapi pahala puasa dapat, pahala sembahyang dapat. Kenapa? Ternyata sebabnya ujar Nabi, karena selama dia bergaul dengan orang lain, dia bergaul dengan membawa akhlak yang baik. Akhlaknya bagus dengan orang, inya murah senyum, inya santun, inya pemaaf. Nah, sifat dan akhlak yang baik itu menaikkan dia ke derajat yang tinggi di sisi Allah. Satu, itulah hadis pertama. Hadis kedua, ujar Nabi, aqrabukum minni manzilan. Di dalam riwayat Imam Ahmad, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang, dengarkan baik-baik. Seandainya Habib Abdurrahman Sidin mau olah rumah di Tabang sini, apa tadi namanya nih, Gunung Sari. Seandainya Habib Abdurrahman mau olah perumahan di sini, karena Pak Haji Suryansah mau olah perumahan khusus, misalnya 5 hektar. Lalu Habib Abdurrahman diulahkan rumah di situ, Guru Jamal diulahkan rumah di situ, Habib Jenal diulahkan rumah di situ, Barataan diulahkan rumah. Lalu di situ diandak majelis taklim, di situ diandak masjid. Lalu pian diulahkan juga rumah di situ. Setiap orang disiapkan rumah di situ ada. Mobil diandaki ada. 2 diandaki mobil di situ. Bini 4. Oh yuk. Rumah ada, mobil ada, bini ada. Hakun lah kira-kira. Hakun kira? Hakun kira? Nyantai hakun. Hakun.
Disiapkan rumah beparakan lawan Habib, nyaman lagi. Kalau kita didekatkan dengan Habib, kita mau ini. Padahal ulun tuh bepender, kada juga berjanji kalau pina kena kalau. Tapi Nabi berjanji siukotnya. Itu jaminan. Ujar Nabi, orang yang paling dekat tempatnya, rumahnya dengan aku nanti dalam surga. Ingatlah, bilanya dengan Nabi ini bukan sekadar masuk surga. Karena masuk surga belum tentu dekat dengan Nabi. Ini dekat dengan Nabi berarti tempat kedudukannya paling tinggi di surga. Ujar Nabi, orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku di dalam surga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi siapa yang hidup membawa akhlak yang baik, maka dialah orang yang akan dekat dengan Nabi SAW. Dalam riwayat lain, aktsarukum alayya shalah. Di dalam riwayat lain, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Karena tentunya orang yang bersolawat dengan Nabi itu mesti bagus akhlaknya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mudahan Allah tutupi aib dan kekurangan kita. Kita untung lah. Mudah-mudahan kita bisa meniru. Mudahan malam ini nang mana sakit, mudahan sehat. Yang diisi utang, nah dengan berkat majelis Nabi yang diisi utang, mudahan utang lunas. Yang mana hadir, mudahan sugih pian berataan insyaallah. Kenapa? Tapi ingatlah, kekayaan yang sebenarnya itu adalah ketika di hati Bapak ada ketakwaan kepada Allah dan kejujuran di dalam menjalani hidup. Itu sugih ngaranya. Pian ridho dengan apa yang Bapak dapat. Ini terakhir lah. Mulai tadi terakhir apabila ampihan ini. Ini terakhir sudah Pak Jadi bahari ada Pak Ai namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah Bani Umayyah. Kalau bahasa sekarang mungkin di atas presiden lah. Karena presiden kan satu negara. Kalau khalifah ini di tangan beliau ada Saudi, ada Yaman, ada Irak, ada Syam, ada Mesir, ada Palestina. Semua di tangan khalifah tadi. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang saya ceritakan adalah beliau ini adalah seorang pemimpin yang adil dan jujur. Punya anak 11 ikung. Berapa anaknya? Berapa? 11 anak. Dan Bapak tahulah, ketika si khalifah, si pemimpin, si presiden ini mati, dia tidak meninggalkan rumah, tidak juga tanah. Dulu Pak Kades, ada Pak Kades ini kah? Atau yang mewakili Pak Kades? Nggih. Dulu Pak Ai, suatu hari Sayyidina Umar Abdul Aziz ini pernah, apa sih bahasa kita sekarang Pak, menyusun master plan kah? Kalau menyusun rencana pembangunan kota itu master plan namanya. Master plan. Hah? Udah plan tuh aja, plan apa kasih itu? Master plan, ngalih mana nyambat. Master plan, pokoknya planningnya nah kayak apa. Nah, lalu beliau ini bahari kan kada begini, lampu bahari kan pakai minyak. Lalu dinyalakan minyak, malam-malam beliau mencoba meneliti apa yang dibuat untuk kota anu. Tiba-tiba malam itu ada tamu datang. Ditanya pembantu, siapa tamu datang? Ujar pembantu beliau, kawan sampean bahari, teman lama. Ujar suruh masuk. Begitu masuk, bertemu, lampu tadi ditiup, mati. Kawan tadi bingung. Ujar kawan, ikam sangkal kadang anak Umar. Ujar Umar, kada, kenapa? Kenapa lampunya ikam mati? Ujar Umar, jangan salah paham ikam. Ini lampu, minyaknya dibeli menggunakan duit rakyatku. Dan aku hanya akan gunakan untuk kepentingan rakyatku. Kalau kita bicara pribadi berdua, aku gunakan minyak rakyatku, apa yang aku jawab di hadapan Allah kalau aku ditanya kenapa urusan pribadi memakai duit rakyatku? Itu Umar. Makanya mati, kada ada rumah, kada ada tanah. Warisannya cuma 1 dinar laki-laki, 1/2 dinar bebini. Ulun ulang. Laki-laki warisannya berapa? Berapa Cil? 1 dinar. Bebinian berapa Cil? 1/2 dinar. Sedinar itu berapa orang bertakun? 1 dinar itu Cilai setara dengan emas 4 gram seperempat. 4 gram seperempat. Emas ini segram berapa? Nang antam, yang antam lain yang gelang, yang antam tuh nah.
1 juta kah? Pun udah anggap aja 1 juta, nyaman menghitung. 1 juta. Berarti kalau 4 gram 1/4 berapa berarti? Berarti 4 juta 250. Itu warisan lelaki. Raja mati, presiden mati, laki-laki diwariskan 4 juta 250. Anak perempuan warisannya separuh, 2 juta 125. Pertanyaan ulun, kalau ada presiden mati, anak bebini diwariskan 2 juta, banyak kan sedikit? Banyak kan dikit? Nah, 2 juta tuh Cile nukar Tupperware gini habis. 2 juta tuh kan seberapa? 2 juta warisan untuk anak bebini, 4 juta lelaki. Inilah yang ulun nak cerita, kita lewati cerita ini, Pak. Beberapa periode setelahnya, Pak, periode setelahnya ada lagi raja namanya Hisham bin Abdul Malik, anaknya sama 11 orang. Tapi ini yang ulun ingin ceritakan, anak yang 11 ini raja nih, ulun kada perlu lah sebutkan namanya, pokoknya intinya poya-poya hidupnya. Bapak tahu, dia punya anak 11 orang, 1 orang anak itu dapat warisan sekitar 1 juta dinar per orang. 1 juta dinar itu setara dengan emas 4.250 kilo. Emas 4.250 kilo. Sekarang emas berapa sekilo? Kayak nukar gula aja berkilo. 4 ton 1/4. Itu berarti kalau ulun hitung duitnya sekitar 4,25 triliun. 4,25 triliun. Maaf ya. 4 triliun. 4 triliun tuh pian jakanya kita ulahkan rawon. Banjir Gunung Sari ini lawan kuah rawon aja 4 triliun. Tapi itu per orang lah ya. Itu kayak inti cerita tuh itu bukan. Inti ceritanya ketika Umar mati, dia tidak tinggalkan harta banyak kepada anaknya, tapi dia ajarkan anaknya ketakwaan kepada Allah dan kejujuran di dalam hidup. Bertakwa, jujur. Hisham kada. Hisham hidupnya kada jujur. Ditinggalinya anak duit banyak, ini kada peduli dengan pendidikan anak. Coba lihat masa akan datang. Sejarah mencatat, ada kitab namanya Al-Fuqisah wa Qisah. Sejarah mencatat, ternyata salah satu anaknya Umar yang dapat warisan 4 juta tadi, Pak. Yang warisan bapaknya 4 juta, di kemudian hari salah satu anaknya itu berwakaf 100.000 ekor kuda fisabilillah. Amun sampai kudanya kayak ampun Pak Prabowo yang besar-besar itu, ulun hitung, itu mungkin setara duitnya sekitar 10 triliun wakafnya. Coba Bapak bayangkan, itu wakafnya 10 triliun, berapa hartanya? Berapa duitnya? Itu wakafnya 10 triliun. Berapa duitnya? Artinya anak Umar yang ketika dia bapaknya mati warisan tidak banyak, tetapi ditinggalkan ketakwaan dan kejujuran, ternyata ketika dewasa satu pun tidak ada anak Umar yang susah. Semuanya hidupnya nyaman. Tapi terbalik anaknya Hisham, begitu ayahnya mati, ketika mereka dewasa, itu kitab katakan tidak ada satupun Hisham yang hidupnya nyaman. Semuanya melarat di masa tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini mengajarkan kita keberkahan. Nah, inilah yang dilakukan malam ini. Orang punya harta, digunakannya hartanya untuk membesarkan Nabi, digunakannya hartanya untuk memberi makan orang lain, digunakan harta membantu orang miskin. Nih harta yang mereka lakukan ini akan menjadikan harta yang ada tuh barokah. Apa sih arti barokah? Barokah itu artinya az-ziyadatu wan numu, ziyadatul khair. Ketika sesuatu itu bertambah-tambah kebaikan yang ada padanya itu berkah artinya. Bapak motor, maaf kasihan aja bang. Bahkan kada diisi motor, diisi sepeda aja. Tapi diisi sepeda setiap hari di masjid hadir. Setiap hari ada majelis datang. Di mana ada orang punya hajat datang mengayuh sepeda. Itu artinya sepeda bapak tuh barokah tuh, membawa bapak ke tempat-tempat yang baik. Akhirnya sembarangan mah ambil duit, nukar motor baru PCX. Tapi duitnya kada barokah. Akhirnya itu begitu diisi motor, gawiannya ke masjid terus, ke majelis terus, sampai masjid tarusnya, sampai majelis tarus, kada bisa singgah lagi, keterusan.
Sedangkan Nabi katakan idza marartum bi riyadil jannati fartau, apabila kalian lewat di taman surga singgah. Nah, ini taman surga. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini diberkahi Allah. Ulun mohon maaf, banyak kita bercanda di akhir ini kada Bapak, karena ulun ini hendak menghibur hati pian. Mudah-mudahan dengan menghibur pian ulun pun dihibur oleh Allah taala. Lah, kita kada usah sedih dengan adanya Nabi Muhammad itu, jangan sedih. Kita harus gembira dengan Nabi. Dan kita, ulun mohon maaf, ini kita sekarang Kalimantan nih adalah boleh dikatakan penyangga ibu kota baru. Mungkin ini bukan titik ibu kotanya, tapi penyangga ibu kota baru. Bapak akan saksikan nanti mungkin dalam 10-20 tahun akan datang akan banyak orang datangan ke sini. Orang mengadu nasib dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam latar pendidikan. Ada orang Amerika mungkin datangnya, nak. Ada orang Cina, ada orang Inggris datangan mungkin. Dan mereka ini pasti hidupnya itu kan mencari hiburan. Dan bubuhan Amerika, bubuhan Inggris itu bila menghibur diri kada mungkin kan nyebubur dahan. Mesti kayaknya membangun klub malam, membangun diskotik. Kada mustahil 10-20 tahun akan datang semakin ramai. Kita loh, ibu kota baru sangat dekat dengan posisi kita. Kada mustahil karena ada jalan tol yang menghubungkan daerah ini. Ini bakal hidup daerah ini, bakal banyak orang datang. Nah, makanya mulai hari ini salah satu benteng yang terkuat yang membentengi anak kita itu ya pendidikan agama, Pak. Maaf lah, anak Bapak disekolahkan agama itu kada harus jadi kiai. Tapi inya tahu dihukum, inya mengerti halal dan haram, sehingga kena inya bila menjadi pejabat, inya jadi pejabat yang tahu dihukum. Inya jadi bupati yang tahu dihukum. Inya jadi aparat yang tahu dihukum. Inya jadi pegawai yang ngerti hukum. Inya jadi pengusaha yang ngerti hukum. Sehingga inya mengerti hukum-hukum agama, kada main hantam kromo. Nah, ini fungsi pendidikan agama. Mudah-mudahan pendidikan agama di kampung ini semakin meriah dan semarak. Dan mudah-mudahan setiap tahun insya Allah, mudah-mudahan ini kampung senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pejabat kita, aparat kita, ulama kita, mudah-mudahan mereka semua selalu berada dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Para habaib kita, para ulama kita dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah. Begitu juga para donatur kita. Pak Haji Misran apa sih? Banau. Pun? Banau. Pamisran Banau. Nanti salah-salah nyambet nih. Pak Haji Suryansah, Pak Haji Pep, semua Pak Haji yang hadir semua ini, mudah-mudahan pian semua sehat afiat. Mudah-mudahan keluarga pian diberkahi Allah. Dan sekali lagi kepada seluruh tuan guru yang hadir tadi, ada nang sisirin tadi, ada yang mulai Darussalam, ada yang mulai Bangil, ada yang mulai Pamangkih. Mudah-mudahan hati kita semua disatukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan Sidin Barataan diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah. Karena beliau luar biasa berdakwah di sini, berdakwah di daerah ini. Mudah-mudahan mereka diteguhkan oleh Allah, dan mudah-mudahan perjuangan mereka menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga semua yang hadir, para habaib, para ulama kita, mudahan panjang umur, sehat afiat. Dan ulun juga doakan mudahan ulun sekeluarga diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak berpisah dari sini kecuali dosa kita diampuni, hati kita disatukan. Mudahan Indonesia kita Allah berikan keamanan, Allah jadikan negeri kita ini negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan kita semua, andai kelak kita dipanggil Allah, mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir hidup beriman sebagai umat Nabi Muhammad, mati sebagai umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan masuk ke kubur dibangkitkan sampai hari kiamat. Kita semua berada di dalam syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabihi salafus salih wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang belum bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.